Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan kita pada dasarnya adalah Allah yang mau berada dekat dengan kita. Ini kan luar biasa. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, penguasa segalanya, pencipta langit, bumi dan isinya, tetapi mau berada dekat dengan kita. Wah, ini kan luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya, kenapa Allah mau dekat dengan kita? Jelas agar dapat membela kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab kan sudah berkata bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Itu sebabnya Alkitab berkata jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kenapa? Karena kalau Allah di pihak kita, meskipun kita lemah, Dia datang untuk membela kita. Oh, Tuhan mengerti sekali bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh pergumulan. Tuhan mengerti sekali bahwa kita mendapat serangan dari kiri dan kanan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Alkitab berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Dengan lain kata, Tuhan berkata, jangan atasi sendiri. Engkau bisa saja tidak kuat, tetapi kalau aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, maka engkau akan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau berada dekat dengan kita agar dapat membela kita. Yang kedua, Tuhan perlu dekat dengan kita agar dapat mengajar kita. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Berarti kita semua adalah orang-orang bodoh. Saudaraku, berbahaya kalau ada orang berani berkata, saya ini mencari Tuhan. Sebetulnya bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Apalagi kalau ada orang yang berani berkata, saya ini orang baik, karena saya orang baik Tuhan pilih saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah penjahat terbesar abad ini. Kenapa? Karena bagi saya dia sedang menghina korban Kristus di kayu salib. Dia sedang menghina kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Firman Tuhan berkata bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dengan bangga berkata kita yang cari Tuhan, kalau kita yang dengan bangga berkata karena saya baik maka Tuhan mencari saya, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan pakai kita hanya untuk kepentingannya sendiri. Tapi sebagai hamba saya mau bilang, Tuhan cari kita. Kenapa? Karena kita bodoh, karena kita sesat, karena kita lemah, karena kita tidak berdaya. Dia perlu tangkap kita, dia perlu cari kita, dia perlu ajar kita, supaya kalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya itu semata-matanya karena anugerah. Berarti jelas kenapa Tuhan perlu dekat dengan kita, agar dapat membela kita, agar dapat mengajar kita. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan perlu berada dekat dengan kita, agar dapat menolong kita. Karena seringkali kita jatuh, seringkali kita terpeleset, seringkali kita salah ambil keputusan. Tuhan perlu dekat dengan kita agar setiap saat kita lemah, setiap saat kita goyah, setiap saat kita jatuh, Tuhan dapat menolong,
mengangkat dan menyelamatkan kita. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa Tuhan adalah Allah yang mau dekat dengan kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita lemah, Dia tahu kita tidak berdaya, Dia tahu kita gampang sesat, Dia tahu kita gampang menyimpang. Itu sebabnya Tuhan mau berada dekat dengan kita agar dapat membela kita, agar dapat mengajar kita, agar dapat menolong kita. Dan yang keempat, Allah perlu dekat dengan kita agar dapat membimbing kita. Oh, Daud merasakan betul, sehingga Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Dengan lain kata, Daud menyadari betul, kalau bukan karena bimbingan Tuhan, aku tidak bisa ada sebagaimana aku ada. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kebanggaan kita di dalam Kristus, bahwa Dia Tuhan yang mau dekat dengan kita. Dan karena Dia mau dekat dengan kita, jangan sampai kita jadi Kristen yang sok tahu, yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Tapi justru karena Dia mau dekat dengan kita, mari semakin dekat dengan Dia, maka segala anugerahnya, berkatnya, kekuatannya, serta karunia-karunia-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang aku akan bertemu engkau. Bayangkan Tuhan sendiri mau bertemu dengan kita, Dia mau berada dekat dengan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang aku akan bertemu engkau, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 25, Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22 di bawah judul perikop mengenai tabut perjanjian. Keluaran 25 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas kelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini jelas Alkitab sedang mengajarkan kepada kita, jelas bahwa Dia Tuhan yang mau bertemu dengan kita. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Kerinduan Allah, bukan permintaan umat. Kerinduan Allah mau bertemu dengan kita. Haleluya. Tuhan ingin bertemu
bertemu dengan kita. Namun seringkali persoalan kita yang maunya seenaknya, kita yang mau menjauh dari Tuhan, kita tidak bertemu dengan Tuhan, padahal kita sungguh sangat memerlukan Dia. Pertanyaannya, apa yang menghambat kita sehingga kita tidak dapat mengalami pertemuan dengan Tuhan? Yang pertama yaitu ketidakmauan kita untuk mengorbankan waktu. Ini dia persoalannya. Kita punya 1001 alasan untuk berkata, saya sibuk, saya nggak sempat baca Alkitab, saya sibuk, saya nggak sempat berdoa, saya sibuk, saya nggak sempat ibadah, saya sibuk, saya nggak sempat ada dalam pujian dan penyembahan. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kebodohan yang terbesar. Karena kalau saja kita mau luangkan waktu 30 menit untuk baca Alkitab, kita ambil waktu 30 menit untuk merenungkan firman, menaikkan pujian, berdoa, dan kemudian kita punya waktu untuk ada di gereja. Saudara lihat sendiri bagaimana Tuhan berperang bagi kita, bagaimana Tuhan menyelesaikan tugas-tugas kita, bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya indah dan luar biasa. Karena itu seringkali kita nggak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena segala ketidakmauan kita untuk meluangkan waktu dan mengorbankan waktu kita. Yang kedua, karena pemaksaan kehendak diri. Kita nggak pernah mau tahu apa yang Tuhan mau. Pokoknya kita cuma mau Tuhan tahu apa yang kita mau. Kita paksakan Tuhan untuk melakukan kehendak diri. Pada kehendak diri kita dapat menjerumuskan, sementara rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita bertemu Tuhan. Kita bertemu Tuhan ketika kita sukses, kita bertemu Tuhan ketika kita gagal, kita bertemu Tuhan ketika kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita juga perlu bertemu Tuhan ketika kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Karena justru dengan bertemu Tuhan, jalan-jalan kita terbuka. Yang ketiga, apa yang menghambat kita mengalami pertemuan dengan Tuhan? Karena kita menyimpan kekecewaan dan kepahitan. Orang kalau sudah ada dendam dalam hatinya, orang kalau sudah kecewa dan kepahitan dalam hidupnya, maka sulit dia meluangkan waktu, sulit dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya apa yang menghambat kita mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan? Karena segala keterikatan kita pada kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita jangan terikat dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan-kenikmatan duniawi dapat menjerumuskan hidup kita, menghancurkan hidup kita, dan akhirnya memisahkan kita dari kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita menyadari Tuhan mau bertemu dengan kita. Biarlah kita tetap bertemu dengan Tuhan, maka kita dibimbing senantiasa pada kehendaknya yang dahsyat dan sempurna. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jika saudara yang di lain yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu bertemu dengan Tuhan, rindu dikuatkan oleh Tuhan, Tuhan jamah, sehingga hari ini juga kami boleh terus dikuatkan oleh Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan semakin hari semakin disempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.